apakah nanti mereka di akhirat nanti muslimin itu hanyalah mereka yang ke surga dan orang kafir pasti masuk neraka, walaupun bagaimana ceritanya itu karena mereka tidak beriman pasti mereka harus masuk neraka. Nah, ini di sini titik jawabannya sebenarnya, ikhwan. Jadi begini, ini pembahasan panjang lebar dibahas oleh ulama kita di mana di ilmu tauhid. Ketika mereka menjelaskan definisi mukallaf. Nah, kan kita mukallaf itu. Apa arti mukallaf? Baligh aqil. Ya kan sering kita jelas paham. Oh, apa mukallaf? Ya, mukallaf baligh aqil. Padahal sebenarnya mukallaf itu ada syarat-syaratnya selain dua itu. Orang itu dinamakan mukallaf. Mukallaf artinya sudah mulai tertulis pahala-pahala dan dosa-dosanya. Nah, dihisab atas segala perbuatannya. Kalau dia berbuat taat maka dapat pahala. Kalau sebaliknya naudzubillah maka dapat dosa gitu. Itu mukallaf. Syarat mukallaf itu betul satu harus baligh. Kalau orang nggak baligh, nggak mukallaf. Jadi nggak tertulis pahala atau dosanya. Yang kedua, berakal. Orang gila juga nggak tertulis pahala atau dosanya. Nah, ada dua syarat lagi yang sebenarnya untuk bisa menjadi mukallaf ini yang jarang dibahas. Padahal penting luar biasa. Yang ketiga, orang itu harus salamatul hawas, mempunyai dua atau salah satu daripada panca indera pendengaran atau penglihatan. Kalau seandainya orang itu dari lahir ya, bayangin antum, orang dari lahir buta dan tuli. Gimana caranya kita menyampaikan informasi kepadanya? Bisa nggak? Iya, susah gitu. Bukan susah, nggak mungkin. Iya, mungkin. Iya. Iya kan ya. Gimana caranya? Ajarin biar syahadat. Gimana cara ngajarinnya itu? Iya. Dia buta dan dia tuh tuli. Tuli. Jadi gimana caranya? Pakai raba-raba biar paham. Paham apa? Paham, dia akan memahami apa yang pernah dia lihat. Dia nggak pernah lihat. Oke. Kalau nggak lihat, paling pernah dengar deh. Enggak, dia nggak pernah dengar juga. Nah, jadi gimana ceritanya? Nah, orang kayak gini masuk dalam kategori ghair mukallaf. Ghair mukallaf. Nggak mukallaf itu. Nggak tertulis pahala atau dosanya. Sampai mati. Wah, kata. Nggak masuk mukallaf. Nah, itu yang kurang syarat nomor 3. Syarat nomor 4 ini lebih penting lagi. Nah, ini yang menjadi jawabannya. Disyaratkan orang itu harus untuk mukallaf harus dia itu bulughud dakwah, tersampaikan dakwah Islam kepadanya. Tersampaikan dakwah Islam dalam tanda kutip ajaran Islam yang sebenarnya, yang tidak ghair musyawwah kalau dalam bahasa Arabnya, yang tidak digambarkan oleh beberapa media bahwasanya Islam itu keras atau sebagainya. Itu tidak menggambarkan Islam yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya ada orang tersampaikan kepadanya perihal Islam itu bagaimana, keindahan Islam, baru dia dibilang mukallaf. Kalau seandainya dia menolak itu, benar dia sekarang dinamakan orang kafir dan akan disiksa nanti di hari kiamat. Kalau dia menerimanya, dia dijadikan orang muslim yang ila akhirah. Nah, kapan? Bila mana dia sudah melihat Islam dengan kenyataannya. Tapi kalau seandainya orang itu tidak mendengar Islam sama sekali, atau tersampaikan Islam kepadanya dengan gambaran yang salah, Islam itu agama teroris, dan begini, dia sudah berusaha mencari, tapi yang dia temukan cuma itu. Di mana-mana, wah, dia menggambarkan Islam itu begini, nggak masuk ke hatinya, nggak masuk ke akalnya. Orang ini sampai sekarang tuh dia dinamakan bukan mukallaf, ghair mukallaf. Begitu. Sehingga dia menemukan Islam yang benar. Nah, kemudian dia antara dua, menerima atau menolak. Kalau dia menolak, baru dinamakan orang kafir. Begitu tuh. Jadi selagi dia ceritanya nggak tersampaikan kepadanya ajaran Islam, atau tersampaikan kepadanya ajaran Islam tapi musyawwahah, tapi yang dengan gambaran yang tidak semestinya, digambarkan Islam itu begini, teroris, keras, akhirnya dia menolak untuk masuk Islam karena begini gambaran yang tersampaikan kepadanya, dan dia sudah berusaha mencari, tapi ini yang dia dapatkan. Nah, orang kayak gitu belum mukallaf. Begitu. Ini panjang lebar dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munghith min ad-Dhalal. Dibahas di situ. Wa ala kulli hal. Nah, orang yang kalau seandainya orang itu nggak mukallaf, kalau dia meninggal masa kecil contohnya, belum balik, atau meninggal dalam keadaan gila dan nggak pernah waras sama sekali semenjak dia balik, atau tadi buta dan tuli dan nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat sama sekali, atau kayak gini ceritanya, nggak tersampaikan kepadanya ajaran Islam yang sebenarnya,
Kalau seandainya orang itu meninggal dalam keadaan seperti itu, ini dalam ahli tauhid dinamakan dengan ahli al-fatrah namanya. Hukumnya persis kayak ahli fatrah. Oh, Apa itu iya. ahli fatrah? Khilaf antara ulama. Mu'tamad madhab Asy'ariyah Maturidiyah. Mu'tamad Asy'ariyah bil khusus. Kalau Maturidiyah lain lagi pendapatnya. Mu'tamad Asy'ariyah mereka adalah naji, selamat. Masuk surga nanti entar. Gitu. Ahlul fitrah. Ahlul fatrah. 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 Masuk surga mereka itu. Lah, kan dia nggak beriman sama Allah. Bukan begitu. Semestinya dibalik pertanyaannya. Tapi dia nggak kafir. Nah itu. Dia nggak masuk neraka karena dia nggak kafir. Dia nggak menolak kebenaran karena belum tersampaikan kepadanya kebenaran itu. Kalau buta tentu dia gimana cara kita menyampaikan kebenaran itu kepadanya, begitu. Dan dia belum tersampaikan. Yang keempat tadi tersampaikan kepadanya dakwah Islam yang bukan dengan semestinya. Wah kata orang gila dan juga anak kecil ya belum berakal. Wah kata. Nah jadi dia nggak bakal masuk neraka. Loh kemana ke surga? Ya silahkan ke surga. Nah ala kulli hal wahyu. Itu namanya naji, berarti mereka itu selamat. Ini mu'tamadnya, ada yang bilang mereka ntar diuji dulu oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti di Al-A'raf, masuk dalam golongan Al-A'raf. Ada banyak pendapat di situ. Nah, ini yang ditanyakan oleh yang bertanya di sini, kalau seandainya dia itu tinggal di lingkungan non-muslim. Jadi ceritanya dia itu tidak mendengar Islam sama sekali. Ataupun yang banyak kejadian sekarang, Wahyu gimana? Yang orang di barat-barat itu kebanyakan tersampaikan Islam kepada mereka, namun dengan gambaran yang tidak semestinya. Oh, berarti mereka ada surga semua. Entar dulu. Masya Allah. Enggak juga. Oh, mereka ahli fatrah semua. Kagak. Gimana? Lihat dulu apakah mereka ada usaha untuk mencari, namun hanya itu yang mereka temui, atau enggak ada usaha untuk mencari sama sekali. Nah, itu juga tadi pertanggungjawabkan. Selagi mereka sudah mencari, namun hanya ketemu yang itu. Wah, mencari kebenaran, mencari jalan yang lurus, mencari hakikat. Tapi nemunya Islam ya, jelek mulu digambarkan. Nah ini banyak terjadi. Bahkan teman-teman kita yang di Tarim sana banyak orang barat kan. Mereka bilang ini kebanyakan bisa kita golongkan 80% orang-orang yang di barat sana masuk dalam kategori ini. Nggak tersampaikan kepada mereka Islam yang sebenarnya. Kalau mereka cari, ya itu lagi dapatnya. Masuk dalam kategori ahlu fatrah. Bahkan ada seorang bahith, ada apa namanya cendekiawan. Dia itu orang Jepang asalnya, masuk Islam. Pintar orangnya, pintar banget. Akhirnya dia ngarang kitab. Pernah kita baca dulu kitabnya itu di Darul Mustafa. Buat wawasan gitu. Jadi dia berusaha untuk meluaskan lingkaran sa'adah, lingkaran orang itu bisa selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat. Lingkaran orang yang masuk surga jangan kau sempit. Justru ada orang-orang yang pelit banget sama surga, emang punya dia enggak? Si paling surga Habib, kalau kata anak zaman sekarang tuh. Si paling surga kayaknya surga punya dia aja, orang nggak boleh masuk surga. Ya justru kebalik, tugasmu memperbanyak orang yang masuk surga, bukan malah ngejauh-jauh orang dari surga. Iya. Makanya diperluas lingkaran sa'adah itu, lingkaran keberuntungan orang di akhirat nanti masuk surga. Bisa, dan itu memang kenyataan Wahyu, kenyataan. Kebanyakan orang yang non muslim di luar sana, mereka belum bisa dikategorikan kafir yang menolak kebenaran karena mereka belum tersampaikan kebenaran yang sebenarnya kepada mereka itu. Nah, begitu memang. Masuk dalam kategori ahlu fatrah. Dan ahlu fatrah mu'tamad Asy'ariyah, mereka adalah naji, masuk surga. Wah kata. Nah di sini yang dipertanyakan sebenarnya kasus agak lain dikit. Kasus ketika orang itu, kalau bahasa ininya, bernasib buruk. Contohnya tadi kasus tadi yang perempuan, atau gimana, atau siapakah dia di dunia baik. Wah kata. Dan kesian dia di takdirnya tak bagus. Contohnya kayak itu tadi. Apakah ini entar ada negosiasi nanti di hari kiamat? Wah kata. Sama juga begini ikhwan. Kalau seandainya itu orang muslim, itu akan mengangkat derajatnya yang luar biasa. Ketika seorang muslim dizalimin, wah kata. Nasallallahu afiyah. Itu luar biasa, derajatnya tinggi nanti di hari kiamat pasti, karena dia sudah mempunyai modal keislaman. Jadi memang luar biasa. Islam itu adalah modalmu, memang luar biasa.
Kau bisa untung besar bila mana engkau punya modal. Nah, modalmu itu apa? Ya keislaman. Islam. Mm-mm. Jadi semua amal-amal baikmu itu dianggap bila mana ada Islam ini. Wah kan. Ya, jadi persis kayak yang ulama bilang masa perihal ikhlas ya. Ikhlas itu amal-amal kita kayak angka 000 semua. Tapi kalau nggak ada ikhlas ya nol semua. Apa artinya nol? Tapi kalau seandainya ada ikhlas angka 1 di depannya baru berharga tuh 00 tuh. Iya kan ya? Insya Allah. Kalau nolnya 3 jadi tambah 1 jadi 1000. 1000. Kalau engkau hilangkan angka 1 itu ya nol semua nggak ada Nol semua. artinya. Betul. Nah, jadi apa? Nah, begitu pula keislaman. Islamnya seseorang itu bagikan angka 1 yang membuat amal-amal baiknya berarti. Dia banyak sedekah, banyak bantu orang, banyak ini, banyak itu. Lihat dulu, ente muslim. Iya, dianggap semua. Tapi ketika dibilang itu orang kafir dengan definisi yang tadi kita sebutkan, yang sudah menolak kebenaran, nah itu dia. Karena dia menolak kebenaran yang nyata di hadapannya, itu akhirnya suatu siksaan baginya, nggak dianggap tuh amal-amal baiknya semua. Karena dia mempunyai kesalahan yang sangatlah besar, adalah menolak kebenaran Islam yang sudah nyata di hadapannya, yang sudah tersampaikan Islam itu dengan gambaran yang benar, tapi dia tolak. Nah, ini kafir namanya. Nah, itu jadi nggak dianggap semua tuh amal-amalnya, walaupun dia banyak sedekah, banyak bantu orang. Nah, kalau yang ahli fatrah seperti ini kan ceritanya kasusnya ahli fatrah ya. Iya. Kasusnya ahli fatrah seperti itu, mereka akan di surga dan diharapkan besar ini akan mengangkat derajat mereka nanti, bisa jadi. Wah kata. Untuk memastikan kita nggak bisa memastikan ya gimana ntar derajat mereka nanti di akhirat, wallahu a'lam. Tapi secara mu'tamad ahli sunnah mereka akan masuk surga. Begitu. Mereka akan masuk surga dan diharapkan besar kalau seandainya ini manfaat bagi kaum muslimin untuk menjadi pengangkatan derajat bagi mereka di surga sana kaum muslimin, ya semoga bisa juga untuk mengangkat mereka ahli fatrah. Nah, karena Allah Ta'ala sudah uji mereka di dunia. Jadi begini Wahyu, banyak nih yang lagi beredar sekarang. Apa sih hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan keburukan gitu? Iya. Nah, biasanya orang-orang liberal, orang-orang ateis yang ini yang mereka nggak demen ada agama. Setelah di luar panjang lebar, akhirnya mereka setuju ada Tuhan. Oke, Tuhan ada. Tapi Tuhan juga lah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Iya, Tuhan juga yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Salahnya apa orang? Orang salahnya apa pincang? Contohnya gitu. Orang salahnya apa buta dan tuli? Seakan-akan memvonis Tuhan itu zalim atas mereka. Mereka nggak punya apa-apa, salah kok dibutain matanya. Kenapa? Begitu. Itu kan sering kita dengar tuh tuduhan-tuduhan seperti itu. Jawabnya gampang sih sebenarnya. Begini ikhwani. Ada nama kebaikan itu kapan adanya? Ketika ada keburukan, baru timbul makna namanya kebaikan. Gitu. Baik ya, atau kebaikan, indah. Itu semua makna-makna itu ada karena ada lawannya. Karena ada si buruk, maka ada si indah. Anda bayangin kalau seandainya nggak ada si buruk, maka nggak akan ada namanya indah. Pasti itu. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi. Oh gitu. Antum bayangin ya, ini kan warna putih nih, contoh warna putih. Kenapa timbul si putih? Tahu dari mana ya kita ini putih? Karena emang ada lawan-lawannya yang lain, ada warna-warna lain, hitam, biru, hijau. Antum bayangkan kalau seandainya nggak tercipta warna-warna lain, akan adakah nama putih? Nggak akan ada. Nggak akan kita sadar bahwasanya ada perihal namanya putih. Nggak akan ada itu semua. Jadi memang hikmah diciptakan keburukan biar muncul makna daripada kebaikan. Ini satu. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala ciptakan keburukan untuk hamba-hambanya, itu jangan putus dong ceritanya cuma di dunia. Enggak, engkau harus teruskan juga ceritanya di akhirat nanti bagaimana. Nah, kita melihat baginda SAW bersabda dalam hadisnya, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, bila mana aku telah mengambil dua kekasih hambaku, maksudnya dua matanya, di dunia, maka aku akan malu mengadabnya nanti di hari kiamat. Masya Allah, sampai begitu. segitu. Berarti apa? Setiap kekurangan fisik yang Allah Ta'ala berikan kepada beberapa hamba-hambanya, entah itu buta kah, atau ini, entah itu, atau musibah seperti ini, jangan diputus ceritanya cuma di dunia. Pandang juga bagaimana apa yang mereka akan dapatkan nanti di hari kiamat, daripada ganjaran, pahala yang sangatlah besar, yang sebanding bahkan lebih dengan musibah yang mereka dapatkan di dunia. Mereka akan dapatkan derajat yang tinggi di hari kiamat. Nah, begitu pandangannya. Jadi nggak free, nggak dizolimin, nggak dibalas nanti di akhirat dengan derajat yang tinggi. Nah,
soal Nabi. Allahumma Allahumma sholli sholli alaihi. alaihi. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitulah Wahyu. Ya, jadi ringkasannya apa namanya? Kalau kasus yang disebutkan oleh yang bertanya di sini berarti mereka nggak masuk neraka kok. Mereka di surga karena mereka nggak masuk dalam kategori mukallaf karena kurang syarat nomor 4 tadi, bulughud dakwah as-shahihah. Karena kebanyakan mereka belum tersampaikan dakwah Islam, belum pernah mendengar Islam ataupun pernah mendengar Islam tapi dengan gambaran yang salah, musyawwahah. Maka mereka masuk dalam kategori ghair mukallaf. Kalau begitu mereka ahlul fatrah dan mu'tamad asy'ariyah, mereka itu masuk surga. Nah, diangkat insyaallah derajatnya Pak De. Karena kalau seandainya ada takdir-takdir yang nasib buruk lah. Sebenarnya kaum muslimin seperti itu. Ya, nah itu mungkin ringkasannya. Semoga bisa menjawab ya. Siap.